berseri-seri, ragam umat agamanya, ada Islam, ada Kristen, Hindu, Buddha, semuanya ada di sini, bersatu di Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia negara kita tercinta, kita semua wajib menjaganya. Jangan sampai kita terpecah oleh pihak lainnya. Pancasila dasar negara kita dengan UUD tahun 45-nya. Jangan sampai kita diadu domba oleh bangsa lainnya. Oke, terima kasih Pak Kusnarto. Ya, itu satu lagu yang cukup menarik sekali ya. One more ya, tapi ini khusus untuk ibu. Ya, saya untuk ibu kita dengarkan karena temanya hari ini berkaitan masalah ibu. Hari ini juga ada yang luar biasa sekali. Pimpinan kita Tangerang adalah seorang ibu, ya, seorang camat juga ternyata bisa seorang ibu, ya. Ini adalah luar biasa. Makanya satu lagu untuk ibu. Ini dengan lagu dari Iwan Fals. Kita nyanyi sama-sama ya. Kita nyanyi sama-sama ya. Oke. Ribuan kilo jarak yang kau tempuh, lewati rintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah, penuh nada. Seperti udara, kasih yang engkau berikan, tak mampu ku membalas, ibu. Ingin ku reka dan menangis di pangkuanmu sampai aku tertidur bagai masa kecil dulu. Lalu doa-doa menyertai tubuhku, dengan apa membalas, ibu. Ribuan kilo jarak yang kau tempuh, lewati rintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah, penuh nada. Seperti udara, kasih yang engkau berikan, tak mampu ku membalas, ibu. Ibu. Ingin ku rekam dan menangis di pangkuanmu sampai aku tertidur bagai masa kecil dulu. Lalu doa-doa turut menyertai tubuhku, dengan apa membalas, ibu. Ibu. Oke, tepuk tangan semuanya. Alhamdulillah. Itulah kita selalu tersentuh. Makasih banyak Mas ya. Ya. Oke. Itulah sumbangsih
Seorang seniman bisa memberikan sumbangsi dengan hatinya, dengan jiwanya, dengan karyanya yang bisa kita rasakan bersama. Walaupun terlihat tidak seperti kita yang alim, tidak seperti kita yang soleh, ya, beliau masih bisa memberikan karyanya. Jadi siapapun akan bisa memberikan karya terbaik jika hatinya memang bersih. Oke, tepuk tangan lagi sekali lagi. Karena ini mau bersiang ya. Ya, karena sudah siang kita langsung ke masalah hati. Iya. Oke, kita berikan Pak Agus mungkin waktunya sampai dengan pukul 12 siang nanti. Oke. Ya. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Mohon izin sebenarnya karena saya yakin di hadapan kami adalah orang-orang yang besar, orang-orang yang hebat. Namun kami tidak bicara dengan intelektual kami, karena kami kuliah juga belum lulus, Pak. Kalau Andri Wongso itu SDTT ya, sekolah dasar tidak tamat-tamat. Kalau saya ini KRT ya, kuliah tidak tamat-tamat. Tapi nggak jadi soal, karena kami guru yang utama adalah praktek. Kalau dulu guru yang pertama adalah pengalaman. Ini kan kurang lebih mendekat lagi. Kita dekatkan guru yang utama adalah praktek. Jadi kami mohon izin sebenarnya ada Pak Ustadz Sumanta ada, Pak Asdi ada, Bapak ada, dan yang lain Pak Nana, Mr. Aju dan yang lain bapak-bapak. Namun ini share aja. Bahasanya kesempatan ini gantian. Kami waktu ini yang ngomong kami, nanti suatu saat gantian gitu Pak ya. Share aja ya Pak. Oke Bapak, karena temanya hari ini itu masalah hati dan ibu serta pembukaan di Kabupaten Tangerang ini supaya bahasa Inggris di Kabupaten Tangerang ini merekah, mengembang. Jadi tiga itu pulang dari seminar ini harus ada di benak kita tiga hal. Saya harus mengenali hati saya sendiri. Saya harus berbakti pada ibu saya dan saya harus bisa bahasa Inggris seperti itu. Oke, oke Ibu. Ya. Kami bikin judul atau dasar masalah hati. Siapa kenal hatinya, maka ia kenal dirinya. Setelah ia kenal dirinya, maka ia kenal Tuhannya. Jadi ini harus benar-benar masuk. Saya harus kenal hati saya. Lalu adanya di dalam diri sendiri. Di sini banyak orang nggak kenal hatinya sendiri, banyak sekali. Kemarin kami ikut seminar di MPR Pusat. Jadi 4 pilar kebangsaan itu Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI serta Bhinneka Tunggal Ika itu dikupas habis. Ternyata di Indonesia masih banyak perkelahian, berantem, ribut. Lawan guru kok demo, lawan BEM kok demo, lawan DPR kok demo dan sebagainya. Ini kan apa ini yang salah gitu? Makanya kami sering lihat itu Bu, Bapak Ibu. Akhirnya kami korban nonton film India yang ada di Antv itu kan nggak mau sogokan, nggak mau saya disogok. Antv kok yang adalah film-film Mahabharata, Mahadewa, Mahaputra, Asoka itu adanya di Antv. Nah, kita harus bisa baca alam yang Ibu katakan tadi, menyangkut masalah alam tadi. Waktu melihat TV, kita harus lihat nih, loh, TV ini kok misteri amat ini. Pemain aslinya aja sampai ke Indonesia. Loh, film yang pemain aslinya datang ke Indonesia, Sahersa dan sebagainya itu. Pas saya lihat film Mahabharata itu, ternyata film Mahabharata saya pahami sampai sekarang itu perang kebenaran Bu. Pendawa itu 5, Kurawa itu 100. Berarti kejadian itu ada di Indonesia nih. Di antara orang 100, 5 yang dapat wahyu. Nah, itu yang menang yang 5 itu, padahal 5 orang dibanding 100. Kenapa 5 orang ini dapat menang? Karena dia pakai hatinya, karena dia berbakti sama ibunya. Saya cermati dari awal sampai terakhir film itu. Asoka itu seorang tokoh kecil 15 tahun, tapi kalau perang selalu menang. Ternyata ibunya di rumah itu jaga lilin, bukan jaga lilin karena untuk apa itu namanya ngepet. Tadi ngepet. Di Madurdin bukan babi ngepet, tapi menjaga lilin untuk tanda api itu alam kan? Api itu alam. Kalau apinya itu goyang berarti ada masalah. Kalau apinya lurus, dia berdoa sama. Kalau di situ ya doa gitu. Kali ini mohon maaf kalau ada yang beragama lain, kami menyampaikan secara Islam, tapi kami tidak bicara agama, tapi kami bicara masalah kehidupan. Jadi nyangkut gitu. Kalau kita yang nunggu api ataupun nggak nunggu api, kalau kita menunggu begini ya, atau diam atau di atas sajadah, berdoa selalu untuk anaknya. Sampai si ibu tersebut punya keyakinan,
selama saya masih hidup, anak saya nggak akan mati. Perang melawan berapa ribu manusia pun nggak akan kalah. Karena doa ibu itu menyertai. Ada orang Jawa bilang katanya ibu itu, orang tua itu Tuhan yang kelihatan. Ini tak orang bicara ibu itu Tuhan yang kelihatan. Makanya ibu, saya akan bicara ibu dan ibu. Nah, kebetulan di tempat kami banyak testimoni dari kami juga sama Bu, berangkatnya dari seorang preman ya dulu karena belum ngerti. Teman-teman kami ini setelah share begini, pulang dari tempat kita, satu dia akan berbuat sama ibunya. Jadi nanti akan saya ceritakan berawal dari situ. Mohon maaf Bapak Ibu, akan coba kami ungkap tentang kami. Dulu kami seorang berandalan Pak, mohon maaf ini dulu. Kalau sekarang belajar baik. Dulu seorang berandalan 10 tahun tersesat Pak. Saya 10 tahun tersesat. Dari tahun 89 sampai tahun 99, 10 tahun. Kenapa tersesat? Belum ada yang ngasih tahu. Waktu itu saya belum tahu, nggak ada yang ngasih tahu. Kami belajar sendiri, ketemu dukun yang suruh ke pohon, ke kuburan, ke ini ke itu. Waduh, ini mampuan terus sampai ke pantai selatan Bu. Yang membuat cadar itu di sana itu suruh bobo ayam putih. Waktu saya tinggal musrik ini. Nah itu saya mulai gendol dan sebagainya itu. Intinya saya 10 tahun tersesat. Jadi kalau ada teman, saudara, sahabat, keluarga, famili yang mencari harta Soekarno, tolong kasih tahu. Enggak ada, saya berani bersaksi. Orang yang mencari harta Soekarno enggak ada. Yang Kuningan Sari dan Ubed dan sebagainya itu enggak ada. Saya 10 tahun mencari enggak ketemu. Makanya saya dapat dua kata setelah itu. Waktu saya di Bandung, saya meditasi, saya tafakur di kamarnya dukunnya itu. Dukunnya itu juga hebat, cuman nggak imbang dengan sininya. Waktu saya di kamar 10 tahun itu sadarnya saya Bu. Saya meditasi, saya mimpi, saya tafakur, saya mimpi, ibu saya jadi pembantu. Sadar saya, waduh ibuku harus jadi raja. Kenapa ibu saya jadi pembantu? Ya Allah, saya sadar. Yang ikut saya 11 orang Pak. Saya kerja di PT Starwin. Gaji saya waktu itu 1.100.000. Jadi saya bagikan 11 orang. Yang kerja saya sendiri. Kalau nggak bisa makan, semua makan mie. Kadang sama ngancer segala macam itu di situ. Banyak orang besar di situ. Nah, setelah saya mimpi, ibu saya jadi pembantu, saya sadar. Saya akan benar ibu saya harus jadi raja. Kemudian Yondelala itu kota adik mato ketemu gitu. Saya ketemu Pak Aspia, ketemu Master Raju, ketemu Master Fakih, ketemu Bu Camat. Ini bukan maunya kita. Kita ketemu ini maunya Allah. Kita ketemu ini maunya Tuhan. Kita diketemukan. Lah, kita ngundang 100-200 orang. Kok yang datang cuma segini? Ya ini yang pakai ini. Saya harus peduli. Bu Camat, wah saya harus peduli. Saya harus penting. Ini acara penting untuk orang banyak. Siapa peduli kepada orang banyak? Siapa mengajarkan kepada orang banyak? Siapa mengajarkan kebaikan kepada orang banyak? Siapa mengarahkan manusia kepada Tuhannya? Itu ada kekuatan. Intinya, setelah kita mencoba berbagi sama ibu, waktu itu hidup saya susah banget. Saya kemudian saksinya istri saya dari luar tadi. Nyari duit 1.000 aja sehari itu nggak bisa Pak waktu itu. Benar-benar dinolkan. Ternyata manusia itu harus dinolkan dulu kalau mau ketemu satu. Kalau nggak percaya cek angka. Angka itu kan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Habis itu 1 kosong lagi. Betul kan? Kosong. Nah, kosong yang di sini ini kosong belum tahu apa. Anak kecil itu orang yang bapak nuraninya. Kita harus pakai nurani itu. Anak-anak kecil itu pakainya nurani, pakainya hati. Dia belum pakai ininya. Belum pakai ini. Setelah dia balik, dia pakai ininya. Belajar 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10.